Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester Fikih kelas 11 semester 1. Soal yang pertama. Perbuatan melanggar hukum yang pelakunya mendapat hukuman takzir dalam pelaksanaannya sepenuhnya didasarkan kepada A. Nas Al-Quran, B. Nas Hadis, C. Hakim, D. KUHP, E. Qiyas. Jawabannya adalah C. Hakim. Soal nomor 2. Istilah lain pembunuh oleh massa adalah A. Al-qatlu al-jam'ah ala wahid, B. Qatlu al-khata', C. Qatlu shib al-amd, D. Qatlu amd, E. Qatlu nafsi. Jawabannya adalah A. Al-qatlu al-jama'ah ala wahid. Soal nomor 3. Kafarat dapat dilakukan dengan A. Menebus 60 kambing, B. Menebus 20 unta, C. Membayar zakat, D. Membebaskan budak, E. Berpuasa 10 hari. Jawabannya adalah D. Membebaskan budak. Soal nomor 4. Balasan bagi pembunuh seorang muslim adalah neraka, A. Jahannam, B. Hawiyah, C. Sakor, D. Wol, E. Hutomah. Jawabannya adalah A. Jahannam. Soal nomor 5. Pelanggaran yang berupa penganiayaan dan pembunuhan dihukum dengan perlakuan serupa, termasuk kategori A. Jinayat hudud, B. Jinayat kisos diyat, C. Jinayat takzir, D. Jinayat kafarat, E. Jarhu al-amd. Jawabannya adalah B. Jinayat kisos diyat. Soal nomor 6. Larangan membunuh dan menganiaya adalah untuk menjaga A. Agama, B. Jiwa, C. Kehormatan, D. Harta, E. Nasab. Jawabannya adalah B. Jiwa. Soal nomor 7. Hak yang paling mendasar bagi manusia yang harus dijaga dan dilindungi adalah A. Hak bersosialisasi, B. Hak mendapatkan pendidikan, C. Hak mendapatkan keamanan, D. Hak untuk hidup, E. Hak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah D. Hak untuk hidup. Soal nomor 8. Sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara dijilid atau dirajam disebut dengan jinayat A. Kisos, B. Hudud, D. Muhsan, E. Ta'zir. Jawabannya adalah B. Hudud. Soal nomor 9. Pembunuhan yang dilakukan oleh massa sesuai dengan hukum pidana Islam mendapatkan hukuman berupa A. Membayar diat penuh, B. Penjara seumur hidup, C. Membayar kafarat, D. Kisos, E. Ta'zir. Jawabannya adalah D. Kisos. Soal nomor 10. Melukai kepala atau wajah sampai terpotong dagingnya, diatnya adalah A. Membayar 1 ekor unta, B. Membayar 2 ekor unta, C. Membayar 3 ekor unta, D. Membayar 4 ekor unta, E. Membayar 10 ekor unta. Jawabannya adalah B. Membayar 2 ekor unta. Soal nomor 11. Salah satu dari 7 dosa besar yang hukumannya adalah dirajam atau didera adalah A. Syirik, B. Sihir, C. Zina, D. Membunuh, E. Riba. Jawabannya adalah C. Zina. Soal nomor 12. Hal yang dapat menunda hukuman hudud antara lain A. Melakukan banding, B. Membayar uang kompensasi, C. Sedang sakit, D. Dimaafkan oleh pihak korban, E. Membayar kafarat. Jawabannya adalah C. Sedang sakit. Soal nomor 13. Hudud memiliki makna al-man'u yang artinya A. Pembatasan, B. Hukuman, C. Pemaksaan, D. Pencegahan,
E. Perintah. Jawabannya adalah D. Pencegahan. Soal nomor 14. Sesuatu yang digunakan untuk menuduh disebut A. Kodok, B. Kodi, C. Kozif, D. Makzuf, E. Makzuf bih. Jawabannya adalah E. Makzuf bih. Soal nomor 15. Melindungi hak milik harta merupakan hikmah adanya larangan A. Zina, B. Syubul khamri, C. Hirabah, D. Qazaf, E. Buat. Jawabannya adalah C. Hirabah. Soal nomor 16. Istilah untuk kejahatan menyamun atau merampok dalam fikih disebut A. Qat'ut thariq, B. Sarikoh, C. Syurbul khamri, D. Buat, E. Tazli'i. Jawabannya adalah A. Qat'ut thariq. Soal nomor 17. Hukum haramnya minuman keras tidak hanya mabuknya tetapi juga A. Membuangnya, B. Melihatnya, C. Melarangnya, D. Meminumnya, E. Memikirkannya. Jawabannya adalah D. Meminumnya. Soal nomor 18. Pelaku zina ghairu muhsan mendapatkan hukuman berupa A. Rajam hingga meninggal, B. Diasingkan selama 1 tahun, C. Didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun, D. Didera 100 kali, E. Dipenjara seumur hidup. Jawabannya adalah C. Didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Soal nomor 19. Pelaku qazaf termasuk orang-orang yang A. Fasik, B. Kafir, C. Musyrik, D. Munafik, E. Sariqoh. Jawabannya adalah A. Fasik. Soal nomor 20. Kriteria bagi 4 saksi dalam penetapan had zina adalah A. Beragama Islam, adil dan merdeka, B. Beragama Islam, beliau dan adil, C. Adil, beliau dan merdeka, D. Beliau berakal dan beragama Islam, E. Beliau merdeka dan beragama Islam. Jawabannya adalah D. Beliau berakal dan beragama Islam. Soal nomor 21. Kata buat memiliki arti A. Durhaka, B. Mencari, C. Orang zalim, D. Mencuri, E. Mengingkari. Jawabannya adalah C. Orang zalim. Soal nomor 22. Dilarangnya buat menjadikan negara A. Aman, B. Ricuh, C. Berkonflik, D. Bercerai, E. Terganggu. Jawabannya adalah A. Aman. Soal nomor 23. Buat berasal dari bahasa Arab yaitu A. Bawa, B. Biga, C. Bagyan, D. Ghaiban, E. Gawa. Jawabannya adalah A. Bawa. Soal nomor 24. Agar tidak terjadi buat, pemimpin dengan rakyat harus A. Baik dalam komunikasi, B. Tertutup, C. Beroposisi, D. Saling acuh tak acuh, E. Memberikan konflik berlarut-larut. Jawabannya adalah A. Baik dalam berkomunikasi. Soal nomor 25. Tindakan terakhir yang dilakukan untuk menindak pelaku buat adalah A. Mengirim utusan untuk melakukan perdamaian, B. Memberi ultimatum dan ancaman, C. Memerangi mereka sampai sadar, D. Meminta bantuan negara lain, E. Menasihati mereka. Jawabannya adalah C. Memerangi mereka sampai sadar. Soal nomor 26. Kata buat memiliki makna tolaba yang berarti A. Mencari, B. Menganiaya, C. Melampaui batas, D. Sombong, E. Merendahkan. Jawabannya adalah A. Mencari.
Soal nomor 27, dengan adanya buat dapat menimbulkan dampak A. Kericuhan, B. Kerukunan, C. Kedamaian, D. Kemajuan, E. Prestasi tinggi. Jawabannya adalah A. Kericuhan. Soal nomor 28, ketika pelaku buat kembali kepada kebenaran. Sikap pemimpin adalah A. Mengucilkan, B. Mengasingkan, C. Menyerah, D. Menerima, E. Menolak. Jawabannya adalah D. Menerima. Soal nomor 29. Buat dalam istilah fikih merupakan sebutan untuk A. Pemberontak, B. Pengkhianat, C. Penolong, D. Pejuang, E. Perusak. Jawabannya adalah A. Pemberontak. Soal nomor 30. Pelaku buat dapat diampuni oleh Allah SWT apabila ia mau A. Qanaah, B. Takabur, C. Tawakal, D. Tawaddu, E. Tobat. Jawabannya adalah E. Tobat. Soal nomor 31. Dalam peradilan Islam dikenal istilah qadhi, yaitu A. Saksi, B. Penggugat, C. Tergugat, D. Hakim, E. Bukti-bukti. Jawabannya adalah D. Hakim. Soal nomor 32. Peradilan Islam di Indonesia yang berlaku bagi kaum muslimin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Pengadilan Negeri, B. Dewa Syuro, C. Mahkamah Syariah, D. Mahkamah Agung, E. Peradilan Agama. Jawabannya adalah E. Peradilan Agama. Soal nomor 33. Kesaksian yang hanya dapat diterima dengan 2 orang saksi laki-laki adalah saksi dalam A. Jual beli, B. Pernikahan, C. Gadai, D. Hal kelahiran, E. Persusuan. Jawabannya adalah B. Pernikahan. Nomor 34. Orang yang dijatuhi putusan atasannya disebut A. Al-Mahkum alaih, B. Al-Mahkum lah, C. Al-Mahkum bih, D. Hakim, E. Qadhi. Jawabannya adalah A. Al-Mahkum alaih. Soal nomor 35. Orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan disebut A. Muddo'a, B. Jaksa, C. Hakim, D. Mudda'i, E. Hak. Jawabannya adalah C. Hakim. Soal nomor 36. Kerajaan di Indonesia yang menerapkan hukum peradilan Islam adalah A. Majapahit, B. Sriwijaya, C. Kutai, D. Demak, E. Sigasari. Jawabannya adalah D. Demak. Soal nomor 37. Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat memperkuat kebenaran gugatannya disebut A. Hak, B. Mudda'i, C. Mudda' alaih, D. Bayyinah, E. Mahkum alaih. Jawabannya adalah D. Bayyinah. Soal nomor 38. Saksi dalam bahasa Arab disebut A. Hak, B. Mudda' alaih, C. Mudda'i, D. Syahadah, E. Qadhi. Jawabannya adalah D. Syahadah. Soal nomor 39. Berikut ini tidak termasuk syarat-syarat penggugat adalah A. Baliugh, B. Berakal, C. Mukallaf, D. Laki-laki, E. Tidak sedang berperang agama. Jawabannya adalah D. Laki-laki. Soal nomor 40. Berikut yang tidak termasuk syarat-syarat seorang hakim adalah A. Memiliki ingatan yang kuat, B. Paham bahasa Arab, C. Beragama Islam, D. Berlaku adil, E. Sabar. Jawabannya adalah E. Sabar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.